Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ujian hari ini untuk Melanti Pedugio. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau ingin tanya dulu sama Melanti Pedugio. Apakah Melanti sudah siap untuk ujian? Siap, Pak. Alhamdulillah. Jadi harus siap ya. Kalau Ya, tidak Pak. siap, tidak selesai itu kalau tidak siap. Oke. Ujian ini ada 3 tahapan. Yang pertama, praktik mengajar modul ajar pola PCBL. Tahap kedua, ujian lisan. Dan tahap ketiga, uji membaca dan menulis Al-Quran. Saya mulai dari tahap pertama, yakni mengajar. Dipersilakan Ibu Melanti untuk mengajar bahan ajarnya atau modul ajarnya di pola PJBL, problem project based learning. Dimulai dari sekarang. Iya, Pak Prof. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum Ibu masuk dalam pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik siap menerima pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah ya, kalian siap menerima pembelajaran dari Ibu. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa ya itu Ibu akan pimpin saja ya adik-adik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, semoga dengan doa ini kita akan mendapatkan berkah ilmunya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, adik-adik, Ibu ingin bertanya kepada ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh, alhamdulillah, pada hari ini adik-adik hadir semua ya. Ya. Nah, Ibu cek kehadiran dulu ya. Sebelum itu pembelajaran dimulai, kita breaking dulu ya anak-anak. Ayo yang dipimpin oleh ketua kelas. Ibu kasih contoh ya. Tepuk semangat. Semangat pagi adik-adik. Ya, begitu ya. Ibu kasih contoh. Ayo ketua kelas. Ya, habis itu Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik akan membuat peta konsep dengan materi puasa Ramadan. Ya, siapa yang tahu itu puasa Ramadan? Adik-adik,
pernah berpuasa Ramadan? Ya, bagus. Siapa yang full puasanya pada bulan Ramadan? Oh, alhamdulillah semua full puasanya ya. Semoga puasa Ramadan itu akan membawa keberkahan untuk kita semua ya dan mendapatkan pahala. Ya. Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang puasa Ramadan dan adik-adik menyimak dari video pembelajaran ini ya. Semuanya perhatikan, jangan ada yang bermain. Ya, mari kita simak-simak bersama ini video tentang pembelajaran puasa Ramadan. Ya. Nah, adik-adik, yang pertama yaitu tentang pengertian puasa Ramadan. Ya, lihat saja slide yang Ibu sudah tayangkan, yang sudah Ibu putar di layar, ya. Nah, adik-adik, siapa yang tahu niat puasa Ramadan? Yang tahu angkat tangan, Ibu akan berikan hadiah. Ya, apa? Oke, bagus sekali adik Rama, ya. Bagus sekali niat puasanya. Coba adik Rama, puasa Ramadan itu ada berapa hari? Ya, bagus, ada 30 hari. Siapa lagi? Ada yang 29 hari. Oh ya, bagus. Ada yang cuma 1 minggu atau 7 hari? Kenapa cuma 7 hari, nak? Oh, sakit. Ya, insya Allah adik Hendrik, insya Allah di lain waktu harus full ya. Tetap dijaga kesehatan supaya puasa kita tidak bolong ya. Ya. Coba Ibu bertanya, buka puasa itu pada pukul berapa atau menjelang sholat apa? Ya, bagus adik-adik, menjelang sholat maghrib. Coba siapa yang tahu niat buka puasa? Ya, bagus sekali adik Atika. Bagus sekali doa buka puasanya ya. Tetapi sebelum Ibu bertanya dulu, ada yang tahu niat sahur enggak? Oh, ada, alhamdulillah. Coba adik Hendrik, coba bacakan doa niat sahur. Oh, bagus sekali adik Hendrik. Coba berikan aplaus dulu kepada adik-adik yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, habis itu Ibu akan membagikan dulu kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Di setiap kelompok itu terdiri dari ada yang 3, ada dan 4. Ya. Instruksinya yaitu membuat peta konsep dari materi puasa Ramadan. Ya, adik-adik, membuat peta konsep seperti pengertian, tujuan, manfaat, dan dalil dari puasa Ramadan. Itu yang adik-adik
akan lakukan di saat diskusi. Setelah diskusi, adik-adik akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas, ya. Ya. Ibu berikan waktu selama 10 menit saja ya, tentang mendiskusikan tentang materi puasa Ramadan dengan tugas kelompok yaitu membuat peta konsep. Ada yang tahu itu peta konsep apa? Nah, sebelum membuatnya, Ibu akan menampilkan contoh ya. Contoh dari membuat peta konsep. Ya, tunggu Ibu sebentar Ibu tayangkan. Ibu lagi lihat dulu filenya ya. Nah, ini tentang cara membuat peta konsep. Yang pertama yaitu mencari informasi. Yang kedua, menyusun peta konsep. Kemudian itu hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas setiap kelompok. Ya. Sudah ada yang mulai membuat peta konsep? Kelompok 1? Oh, lagi sementara buat ya. Kelompok 2? Oh, sementara juga ya. Kelompok 3? Oh, lagi cari kertas. Ibu sudah bagi kertasnya? Oh, tak salah. Nanti Ibu akan gantikan. Napa ambil kertas di meja Ibu. Jangan sampai ada yang coret-coret lagi ya. Ya. Ayo silakan berdiskusi dan membuat peta konsep. Ibu sudah tayangkan tadi cara membuat peta konsep. Ayo kelompok 1, sudah bisa dipresentasikan? Oh, tinggal sedikit. Oke, bagus. Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Oke, bagus. Silakan kelompok 2 terlebih dahulu akan mempresentasikan hasil diskusi, cara membuat peta konsep. Ibu kasih waktu hanya 5 menit saja ya. Ya, bagus. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ada kelompok lain yang menanggapi? Oh, sudah jelas. Oke, selanjutnya kelompok 1. Ibu berikan waktu 5 menit saja untuk presentasi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya terakhir kelompok 3. Ada yang mau maju? Kenapa malu-malu? Di sini yang dinilai itu adalah keberanian dulu. Ya, siapa yang mau maju? Oke, adik Alif. Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk adik Alif yang sudah berani maju di depan kelas
untuk presentasi hasil diskusi membuat peta konsep. Alhamdulillah adik-adik semuanya sudah bagus dalam membuat peta konsep. Ya. Ya. Sebelum berakhir pembelajaran pada hari ini, kita akan refleksi dulu apa yang kamu pelajari hari ini. Apa? Tentang apa? Puasa Ramadan. Ya, semoga kita tetap menjalankan ibadah puasa-puasa lainnya selain puasa Ramadan. Ya, coba apa menurut kalian yang menarik dari membuat peta konsep ini? Ya, baru pertama kali kalian membuat peta konsep ini ya. Itu yang menarik dari kalian. Oh iya. Jadi begitu cara membuat peta konsep ya. Ya. Ibu kasih tugas untuk pembelajaran di rumah, bagaimana cara membuat peta konsep. Silakan cari materi lain atau materi-materi yang bisa kalian ambil di internet. Cara membuat peta konsep, lalu materinya apa. Ya, itu tugas dari Ibu untuk tugas rumah. Insya Allah minggu depan Ibu akan periksa kembali bagaimana cara membuat peta konsep. Tapi per individu ya, sudah tidak per kelompok tadi semacam tadi. Ya adik-adik? Oke. Sebelum berakhir pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh adik Hendrik Harun. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini akan bermanfaat untuk kita semua ya. Insya Allah ke depan kita akan melaksanakan atau ada kegiatan semacam puasa sunnah ya. Ya, puasa Senin Kamis. Kalau ada yang belum bisa, puasa Senin saja atau puasa di hari Kamis ya. Nah, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke Ibu. Baiklah. Ada foto kesimpulan ini. Ya, kegiatan Anda untuk praktik mengajar itu alhamdulillah sudah selesai, dan sekarang kita memasuki kegiatan kedua, uji pengetahuan. Uji pengetahuan itu dia harus berangkat dari modul-modul yang sudah pernah dipelajari pada pendalaman materi. Modul-modul yang berkenaan dengan pedagogik, kalau tidak salah itu ada 6. Dan modul yang berkenaan dengan profesional juga 6. Sekarang karena penting bagi peserta PPG,
itu bisa mengungkapkan apa yang pernah dipelajari ketika Ibu Melanti memulai FPG ini. Katakanlah para modul-modul pedagogik. Melalui PPG ya. Ya, kira-kira modul-modul pedagogik yang pernah Ibu Melanti pahami itu atau yang pernah dikenal itu kira-kira apa saja Ibu Melanti yang masih teringat dari 6 modul yang berkenaan dengan modul pedagogik. Silakan Ibu Melanti Bedungju. Yaitu yang pembelajaran pedagogik itu yang terdiri dari behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanistik. Ya, apakah yang disebutkan itu merupakan bagian dari modul pedagogik? Iya, Jadi iya, itu iya. merupakan bagian dari modul pedagogik. Saya kira kalau di modul pedagogik itu yang disebutkan tadi ada teori behaviorisme, teori konstruktivisme, teori kognitif, teori humanistik, teori sosial, dan lain-lain. Kira-kira itu masuk kelompok dalam modul apa dalam Ibu saat belajar pendalaman materi? Itu masuk dalam modul apa kira? Atau PJBL, teori ya, belajar. ya itu teori belajar dan pembelajaran. Ya, Jadi teori belajar dan pembelajaran itu sudah dimantapkan pada saat Ibu mulai masuk di PPG. Dan ini akan punya pengaruh juga setelah ujian komprehensif, yaitu pada uji pengetahuan di akhir kegiatan PPG. Nah, saya mau ingin tanya kepada Ibu Melati. Tadi kan materinya tentang materi puasa. puasa, Ya, materi kira-kira puasa. ya teori yang digunakan dalam mempelajarkan tentang puasa itu kira-kira yang paling pas menurut Ibu Melati seperti apa di teori-teori yang sebutkan tadi dan dihubungkan dengan materi puasa. Teori Kira-kira teori mana yang paling cocok pada saat mengajarkan puasa? konstruktivisme dengan behaviorisme. Ya itu Behaviorisme. dan kenapa buat teori itu menurut Melati yang boleh digunakan dalam proses pembelajaran? Yang pertama, teori konstruktivisme, yaitu pengetahuan yang dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, seperti dikemukakan oleh Jean Piaget. Itu Yang di kedua, teori yang kedua behaviorisme, yaitu menekankan melalui stimulus dan respon serta penggunaan penguatan positif atau negatif. oke. Jadi dua teori itu menurut Ibu Melati cocok dalam pembelajaran yang tentang puasa. Hanya puasa itu tadi sudah diberikan penjelasan kepada anak-anak. Ada puasa wajib, ada puasa Puasa sunnah. sunat, dan ada juga puasa kafarat.
meskipun tadi itu hanya berfokus pada puasa wajib Iya, puasa dengan wajib. beberapa persyaratan, ada rukunnya dan langkah-langkah atau bagaimana berpuasa itu sebenarnya. Kami itu menurut Ibu Milanti, dua teori itu sangat cocok untuk itu. Karena memang menyangkut puasa, jadi masalah anak-anak itu harus merespon dan setelah ada stimulusnya, bagaimana dia bisa merespon apa yang didapat dalam proses pembelajaran. Oke, sekarang Ibu Milanti. Bagaimana Ibu Melanti menyusun modul ajar? Ya, ketika modul ajar itu judulnya tentang puasa. Ya, apa langkah-langkahnya, apa yang dituangkan dalam modul ajar dan materinya itu tentang puasa. Silakan Ibu Melanti. Yaitu dalam menyusun modul ajar dengan materi puasa dalam model pembelajaran PJBL, yang pertama yaitu kita harus menentukan tujuan pembelajarannya dulu. Setelah itu menyusun rencana proyek. Ketiga, menyusun struktur modul. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran yaitu pengenalan materi tentang puasa. Kedua, rencana proyek. Ketiga, mengumpulkan data. Setelah itu, implementasi proyek, lalu dipresentasikan di depan kelas. Setelah itu, kita merefleksi dari hasil diskusi anak-anak. Selanjutnya, penilaian. Penilaian situ ada penilaian pengetahuan, proyek, proses, kemudian produk. Terus sumber belajar atau media yaitu video pembelajaran. Kemudian ada evaluasi atau umpan balik. Iya, oke, Ibu Melanti. Tadi kan angka itu kan berkaitan dengan modul ajar ya. Jadi alhamdulillah tadi modul ajar sudah disampaikan. Tapi apakah di modul ajar itu tidak harus ada kompetensi awal? Apakah di modul ajar itu juga tidak ada LKPD-nya? Ada, Apakah di Pak. modul ajar itu tidak ada glosariumnya? Kira-kira Ada. bagaimana itu menurut Ibu Milanti ya? Ada, Pak. Tidak sempat, Pak. Ya, oke, coba diulangi lagi apa yang kita sempat disebutkan tadi itu. Asesmen, Ya, glosarium, remedial glosarium, pengayaan dengan remedial daftar pustaka. pengayaan, daftar pustaka itu kan harus ada tuh. Baru Iya, kompetensi awal juga ada toh. iya ya, dengan pemahaman Iya, bermakna. ya dengan pemahaman. Baru tidak ada pertanyaan pemantik. Memantik, Pak. Bukan So, pertanyaan pecantik, so, tapi so pemantik. langsung di tujuan pembelajaran. Iya, langsung di tujuan pembelajaran. Padahal kan So masih gugup ada, tau, Pak. ya, so gugup, hingga dia so lupa, masih ada hal-hal lain yang ada di depannya. Tapi tidak apa-apa, minimal ada hal-hal yang dari sekian itu masih teringat. Iya. Ya, daripada satu pun selupa. Alhamdulillah Ibu Melanti ya sudah. Oh iya, masih ada pemahaman bermakna, Iya. pertanyaan pemantik, Memantik. lakseri hukumnya, hasilnya, LKPD-nya, kompetensi awalnya, ya, dan seterusnya. Oke, sekarang Ibu Melanti, bagaimana menurut Ibu Melanti agar supaya pembelajaran itu
lebih berkembang. Jadi bagaimana kira-kira yang harus dilakukan supaya anak-anak itu bisa lebih tahu tentang ilmunya, berarti perlu adanya pengembangan bahan ajar. Kira-kira apa yang langkah-langkah dibuat oleh Ibu Melati ketika mengembangkan bahan ajar terhadap peserta didik? Dipersilakan Ibu Melati. Pembelajaran yang dapat dikembangkan yaitu harus menggunakan pendekatan pembelajaran yang variatif. Dua, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ketiga, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional. Keempat, fokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, oke, bagus ya. Jadi yang utama itu bahwa dalam pengembangan bahan ajar itu tadi bagus ya, tekan dengan metode. Jadi anak-anak itu kan lebih tertarik bagaimana cara Ya, guru menyampaikan materinya itu. menyampaikan materi. Ya, itu bisa mengembangkan. Yang berikutnya itu ya nih harus menggunakan teknologi. Ya, kalau tanpa ini kan dunia teknologi sekarang. Ya, Jadi mengembangkan tanah ajar itu harus punya teknologi. Cuma saya ingin tanya Ibu Milanti, teknologi ya ini maksud itu seperti apa Ibu Milanti ya? Teknologis, iya, iya, seperti apa kira-kira. teknologi seperti apa dalam pembelajaran, Pak? Iya, 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 begitu. Sehingga anak-anak Hmm. itu hanya diserahkan ini, mereka bisa belajar sendiri, mereka bisa berkembang, mereka tanpa harus diawasi, bisa belajar, kira-kira. Teknologi dalam pembelajaran yang biasa dipakai itu seperti platform pembelajaran daring atau Ya, Google Chrome. ya, boleh dari Google Loh, Chrome, ya. ya. Apa lagi yang lain? Apakah Eh, tidak boleh menggunakan video-video? Bisa Pak, video Boleh. pembelajaran ya. Apalagi yang lain? Puisis dalam Ya, bentuk pembelajaran kuisis, puisi. ya, kuisis. Oke, Ya, apalagi yang lain? Google Drive. Ya, Google Drive. Oke, Mereka apa? menerima materi dan lewat link. Iya, mereka menerima materi lewat link. Apalagi yang lain? Hmm, Tidak boleh melalui TikTok juga. Bisa Pak, Oh, boleh, boleh. Ya, boleh juga aplikasi AI. AI. Ya, Ya, ya yang itu sementara AI juga. digunakan juga itu Pak, Ya, sementara. Ya, sementara digunakan juga itu iya, toh. Nah, iya. itulah anak-anak itu bisa berkembang Berkembang materi menggunakan media. mereka ya karena menggunakan media-media teknologi yang Ya, ada. yang sudah Jadi canggih. banyak tentang Ibu nanti tentang puasa. Oke, gampang puasa. Puasa ini begini-begini, tapi bagaimana niat puasanya, dan sudah bagaimana cara puasa, bagaimana cara berbuka puasa, semua cukup berikan tugas, buka TikTok ini, buka Google ini, buka Google Drive, buka materi-materinya di link yang dikirim oleh guru. Nah, itulah anak-anak lebih cepat memahami materinya dan lebih berkembang dibandingkan dengan kita secara konvensional. Ya, oke. Itu alhamdulillah Ibu Mei nanti sudah memberikan jawaban. Sekarang Ibu Milanti. Dalam proses pembelajaran itu kan harus ada asesmen. Kira-kira Ya, asesmen yang perlu disampaikan dalam proses pembelajaran itu apa saja Ibu Milanti? asesmen yang biasa dipakai yaitu observasi, Ya, observasi terus
Ada asesmen kinerja Iya, asesmen kinerja. atau asesmen berbasis teknologi. Ada Oh, asesmen sikap. iya, asesmen sikap, asesmen berbasis teknologi. Oke, asesmen pengetahuan, keterampilan tidak ada. Ya, ada Pak, pengetahuan dan Ada, keterampilan. iya, pengetahuan dan keterampilan. Oke, jadi guru itu harus memahami hal itu. Yang berikut Ibu Melati, dalam proses pembelajaran itu kan harus ada tujuan pembelajaran, ya. Ya, Ya, bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran itu, Ibu Meilanti? merumuskan tujuan pembelajaran yaitu melalui CP, Ya, capaian melalui, pembelajaran. ya, oke. Terus selain dari melalui CP, melalui apa lagi? Dari CP, hmm, lintas elemen. Ya, lintas elemen. Oke, lintas elemen. Oke. Yang ketiga lagi apa? Melalui ya, melalui kompetensi. Ya, Kompetensi. oke. Iya, oke. Jadi Ibu ketika menjadi guru profesional, ya ada ilmu yang bisa ditransfer kepada teman-teman di sekolah. Ternyata dalam menyusun tujuan pembelajaran itu boleh melalui JP. Capaian pembelajaran, lihat capaian pembelajaran seperti apa, bikin tujuan seperti itu. Boleh juga melalui lintas elemen. Jadi misalnya elemen Al-Quran. Membuat tujuan pembelajaran boleh ya menggabungkan ke elemen-elemen yang terkait, misalnya elemen hadisnya, fikihnya, SKI-nya, dan elemen-elemen yang terkait di proses pembelajaran PAI. Kemudian yang berikut berdasarkan kompetensi, ya, jadi anak-anak bisa mengidentifikasi, memberikan kesimpulan, memberikan desainnya, mendemonstrasikannya, dan seterusnya itu kompetensinya. Yang berikut Ibu Melanti, di sekolahnya Ibu Melanti itu dilaksanakan modul project. Iya, ada Pak. Yang kalau modul project itu disebut dengan modul apa itu? Modul P5. Iya, P5. Apa itu singkatan P5? Profil pelajar Pancasila. Iya, profil. Pelajar Kalau Pancasila. buat apa kalau begitu, bukan P5 kan Profil pelajar. Pancasila. Tiga itu ada 5 P5. Eh, profil profil pelajar. Iya, sudah betul, profil pelajar Pancasila. Baru 2 P-nya ada di mana? Sama Pak Martin dengan Pak Jajang. Singkatan dari P5 yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, oke. Jadi P5 itu harus ditahu itu ya, karena jangan sampai ya begitu. Mungkin P5 itu penguatan proyek, ya, telah profil pelajar Pancasila. Jadi ada 2 P sebelumnya itu, ya, penguatan proyek, ya. Jadi diberikan penguatan proyek, Penguatan yaitu penguatan proyek proyek profil pelajar pelajar Pancasila. Pancasila. Oke, jadi ada proyek itu hanya P5. Oke. Bagaimana menyusun P5 itu, Ibu Melanti? Menyusun P5 yaitu langkah pertama menetapkan tujuan pembelajaran. Kedua,
memilih kompetensi atau indikator yang dicapai. Yang ketiga, menentukan materi. Keempat, menentukan metode. Yang kelima, menyusun modul ajar. Dan keenam, menentukan asesmen. Ketujuh, menerapkan pembelajaran dan evaluasi. Kedelapan, refleksi. Terakhir yaitu menyimpulkan. Ya, oke. Jadi ya modul-modul apapun itu harus dikuasai tata cara ya menyusunnya supaya punya ilmunya. Oke, di PPG ini kan diharapkan peserta didik bisa mengadakan penelitian. Nama nama penelitiannya apa itu, Ibu Melanti? Nama penelitian itu eh, DP nama penelitian itu namanya apa? nama dari penelitian yaitu Bukan PTK? tidak Pak, Nama penelitiannya apa itu? instrumen. Instrumen? Nama penelitian Itu ya Nama ini penelitian dari P5 Pak. bukan di guru itu diminta ya harus ya maksudnya peserta PPG itu diminta untuk bisa membuat penelitian ya Oh, penelitian tindak kelas. iya diulangi penelitian Tindak kelas PTK. tindak atau Kelas. tindakan Tindak kelas. tindak atau tindakan Tindakan kelas. iya penelitian Tindakan tindakan kelas. kelas oke jadi penelitian tindakan kelas oke PTK. Coba Ibu Minarti berikan penjelasan pada saya penelitian tindakan kelas yang akan diteliti oleh Ibu Minarti. Silakan. Ibu ya Minarti. Daftar isinya bab daftar isi ada kata pengantar, ada daftar isi. Halaman pertama itu judul proposal dulu, Ya, kemudian kata pengantar, terus ada daftar isi, ada bab 1. Bab 1 itu ada identifikasi atau latar belakang dulu, latar belakang masalah. Terus identifikasi, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan ada manfaat. Bab 2 yaitu kerangka teori. Yang pertama, yang bagian A, landasan teori. Kemudian landasan teori itu ada terbagi 3. Yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik. Kedua, kebetulan PTK saya ini model DBL, yaitu modelnya diferensiasi based learning. Yang ketiga, yaitu menyangkut materi dari judul proposal, yaitu saya punya tentang akhlak terhadap kedua orang tua. Nah, bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian bagian A yaitu ada terbagi jenis dan pendekatan. Selanjutnya setting penelitian. Selanjutnya sumber data. Keempat, yaitu mengumpulkan data atau teknik mengumpulkan data. Yang kelima, prosedur penelitian.
Yang terakhir yaitu teknik analisa data. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Kebetulan baru proposal, jadi hanya menyangkut 3 bab. Tapi di bab 4 itu kan harus ditahu juga isinya. Kira-kira apa yang mau diisikan di bab 4? Ada siklus Pada penelitian. siklus ya. Ya, Ya, oke, tindakan siklusnya itu seperti apa? tindakan siklus itu seperti Ya, melakukan ya melakukan apa? Karena di situ penting itu di ya, penelitian ya karena itu yang penting itu itu pertama melakukan perencanaan. ya Yang perencanaan. kedua, Oke, yang kedua melakukan pelaksanaan. pelaksanaan. Oke, yang Nah, ketiga ketiga, apa? observasi. Pengamatan. Ya, observasi atau pengamatan. Yang keempat Refleksi. ya refleksi. Jadi itu ya penelitian tindakan kelas, tapi didahului dulu dengan prasiklus ya. Siklus. Nanti setelah itu ada siklus 1-2. Nah, siklus 1-2 sama tahapan-tahapannya oleh perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, di PTJ ini diharapkan ya peserta bisa melahirkan karya ilmiah Ya, dan bentuk penelitian tindakan kelas. Oke, jadi itu perlu diketahui oleh Ibu sebagai salah seorang peserta di kegiatan PPKP ini di ujian kompetensi. Oke, Ibu Melanti, sekarang kita masuk saja di tahap ketiga, yaitu ujian baca tulis Al-Quran. Ibu Melanti sudah siap Al-Qurannya? siapa? Ya, oke. Sekarang Ibu Melanti, saya suruh membuka Quran yaitu Quran yang dibaca adalah surat Az-Zukhruf ayat 1 dan seterusnya. Silakan buka surat Az-Zukhruf ayat 1 dan seterusnya. Ya, baik Pak Prof, terima kasih. Saya akan mencari surah Az-Zukhruf yang akan dibaca dari ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afanat ribu ankumuz zikra safhan an kuntum qaumam
مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون Sadaqallahul azim. Iya, oke, bagus. Sekarang menulis Al-Quran. Ibu Melanti, siapkan dulu kertasnya bersama pena atau alat menulisnya. Spidol bisa, Pak? Boleh, yang penting boleh digunakan untuk ya menulis ya ayat Al-Quran. Spidol boleh. Oke. Kalau sudah siap spidolnya dan kalau sudah siap juga kertasnya, ya dengar ayat atau penggalan ayat yang akan saya bacakan. Kemudian Ibu Melanti menulis ayat itu yang saya akan bacakan. Iya, Pak. Ya, oke, sudah siap Ibu Melanti? Siap, Pak. Pak, Ya. ditulis dulu bismillah atau langsung? Enggak usah, enggak usah. Ya, Enggak langsung usah. Ya, yang Pak baca. langsung yang Oh, ya. saya baca itu Ya, yang Pak. ditulisnya. Oke. Ya, Ya, ya. saya baca satu perkata atau per kalimat ya, bagusnya itu. La uqsimu la uqsimu la uqsimu biyaumil qiyamati. La uqsimu biyaumil qiyamati. Ya, itu saja. La, La uqsimu biyaumil qiyamati. iya, Pak. Uqsimu Uqsimu biyaumil qiyamati. la, 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 la uqsimu. La uqsimu biyaumil qiyamati. Mil qiyamati. Biyaumi Qiyamati. biyaumi Biyaumil qiyamati. La uqsimu biyaumil qiyamati.
Iya, oke. Kalau sudah, tolong diangkat, perlihatkan. Bisa seorang sedikit, Pak. Soalnya kalau Boleh, ini boleh tidak mau sedikit. dapat lihat, Pak, DP ini. Iya, boleh sedikit, tidak apa-apa. Ya, angkat lagi ke sini, angkat lagi ke atas sedikit. Ya, oke, cukup, 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 Ibu Melanti. Iya, Pak. Oke, terima kasih Ibu Melanti. Saran saya, karena kegiatan PPG ini akan berakhir dengan ujian pengetahuan, silakan tetap belajar, Iya, Pak. pelajari dengan baik itu 12 modul, 6 modul pada modul pedagogik dan 6 modul pada modul profesional. Dengan apalagi modul lokat karya pengembangan paham aja Iya. atau pengembangan perangkat pembelajaran. Saya kira untuk Ibu Melanti Bedunggio, hari ini kita cukupkan ujiannya. Semangat terus ya, tetap Ya. belajar dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof Iya, atas oke. ilmunya. Terima kasih. Oke, terima kasih.